Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat hari ini Tuhan. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu firman-Mu, kami perlu Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, mari buat agar kami mengerti akan setiap firman-Mu dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah tanah hati kami yang baik subur, penuh firman Allah, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur. Asalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-33. Mazmur 119 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saya ulangi, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saya lanjut. Ayat 34 saya akan bacakan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pemazmur mengatakan bahwa ia selalu rindu untuk berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebab apa? Jalan-jalan Tuhanlah yang ia sukai di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, renungan pada saat pagi hari ini berjudul yaitu pelajaran kehidupan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pelajaran kehidupan, saya kan dan percaya bahwa baik Bapak Ibu Saudara yang saat ini dalam usia yang sudah lanjut, ada banyak pengalaman-pengalaman manis, pahit yang Bapak Ibu Saudara sudah alami, ya, khususnya opa oma. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain juga ada banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang Bapak Ibu Saudara sudah alami. Nah, Bapak Ibu, lewat pengalaman, lewat pembelajaran kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau sama-sama memberitakannya kepada orang lain. Tuhan mau agar tujuan Allah kita menjadi saksinya Tuhan. Lewat pengalaman yang baik menyenangkan, tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara bagikan kepada orang lain, khususnya apa? Bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Saksikanlah kebaikan dan keajaiban Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah alami. Atau mungkin anak-anak Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, yang mereka mengalami kelemahan persoalan lewat pengalaman Bapak Ibu Saudara. Kebaikan yang Bapak Ibu Saudara sudah alami, pertolongan yang Bapak Ibu Saudara sudah alami, bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saat ini saya mau membagikan juga pengalaman bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan renungan tentang kerendahan hati. Proses yang pernah saya alami itu adalah proses yang, ya Bapak Ibu Saudara, memang tidak enak, dikecewakan, direndahkan, atau mungkin mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu pernah saya bagikan dalam renungan pagi yang di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana ketika saya mengalami proses, bagaimana seorang sahabat, seorang teman yang mungkin yang belum menjadi sahabat dekat saya, lewat kehidupannya saya diproses sehingga apa? Lewat pengalaman yang tidak menyenangkan itu saya boleh belajar mengampuni teman saya. Akhirnya dia pun dapat menjadi sahabat yang terbaik bagi kehidupan saya. Walaupun saya dikecewakan kehidupannya, belajar mengampuni, saya boleh melihat karya Tuhan. Akhirnya saya boleh dekat dengannya. Itu pengalaman yang lalu yang saya alami.
pengalaman kegagalan yang saya pernah alami. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud pernah mengatakan dalam Pemazmur, waktu ia takut, ia percaya kepada Tuhan dan ia berpegang pada firman-Nya. Kegagalan pernah saya alami. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kegagalan? Dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami kegagalan. Jangan takut. Kegagalan adalah, ada yang dikatakan adalah satu keberhasilan yang tertunda. Dan kita yakini bahwa ada keberhasilan yang Tuhan akan siapkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu bangkitlah. Pengalaman saya ketika waktu masa praktek tingkat 2, saya dipraktekkan Kota Blitar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyelesaikan masa praktek itu dengan baik. Dan di tengah jalan saya tinggalkan masa praktek saya gagal. Tapi apa? Ketika lewat nasihat teman-teman, orang-orang yang dekat, keluarga saya akhirnya kembali untuk menyelesaikan masa praktek saya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ada rasa takut, ada rasa khawatir dan rasa malu. Tetapi ketika saya berserah, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara saya alami di luar pemikiran saya. Saya diterima oleh gembala dengan baik di tengah jemaat, bahkan gembala dengan kasih dan juga jemaat Tuhan. Akhirnya saya dapat menyelesaikan masa praktek saya, diterima, dan dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan saya dapat menyelesaikan masa praktek saya. Itulah kegagalan yang saya alami, tetapi saya boleh mengalami penyertaan Tuhan ketika kita bangkit kembali dan kita berserah dan kita boleh menyertakan Tuhan di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Karena saya mau Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 12 mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Inilah yang dialami kehidupan saya. Gagal, tapi ketika bangkit, ketika memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahan saya. Tuhan menunjukkan jalannya kepada saya. Sehingga apa? Ketika saya berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya, Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi, Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Engkau mengalami sakit penyakit, saya pun pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu mahal, kuasa luar biasa. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kami keluarga alami. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengarkannya. Ketika kita alami sakit, kita percaya kepada Tuhan. Perkatakan bahwa Tuhan penyembuh, Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu pun yang saya alami ketika saya percaya kepada Tuhan. Anak-anak saya percaya kepada Tuhan. Keluarga saya percaya kepada Tuhan. Kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sebab itu, kalau engkau saat ini terbaring sakit, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kesembuhan masih ada. Tuhan itu baik. Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan yakinilah bahwa kesembuhan akan menjadi bagian kehidupanmu. Apalagi yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, yakinilah ketika saat ini engkau sedang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, nantilah kebaikan Tuhan. Nantikan kekuatan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupanmu. Bahwa apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan tetap baik. Dan Tuhan siap menunjukkan kebaikannya, menyatakan kebaikannya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab itu mari teruslah untuk apa? Berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sehingga apa? Kehidupan kita ketika kita tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada firman Tuhan,
saya dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat renungan pada saat pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab itu, apapun yang sedang dialami oleh sidang jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini, ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami, yang sanggup menyembuhkan kehidupan kami, yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sebab Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Apapun persoalan kami, ada Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, berjalanlah dengan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami lalui, kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami percaya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan terus siapkan bagi kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin, haleluya.